Kita lanjut dulu ke box selanjutnya, nomor berapa Bang Fadli? Nomor 7. Nomor 7, kita buka. Di balik nomor 7 ada FOMO. Nah, kita langsung saja ke Bang Antoni. Bang Fadli, ini kan udah dari tahun 98 di DPR. Kira-kira hal apa yang mau Bang Fadli lakukan kalau misalnya Prabowo menjadi presiden ataupun ya apa yang bisa jabatan yang ingin dipilih dan ingin dilakukan? Sikap pribadi ini Sikap, ya. ya. Bagi saya ini mengalir gitu. Semua ini tidak ada yang tidak ada rencana, ya kalau kita lihat rencana Tuhan gitu. Oke, silakan. Mbak, Shirley. Ada satu istilah begini Bang, bahwa usia dan masa seseorang dalam partai politik itu ada batasnya. Ya. Alasannya banyak, bisa karena kebosanan, bisa karena tidak diakomodir lagi, bisa karena berbeda pendapat, dan lain-lain. Mengingat banyak sekali pendapat di luar sana yang menjadi liar menyebutkan Bang Fadli dan Gerindra ini sudah kurang harmonis begitu. Kalau bahasa pantunnya gini, sungguh aku tidak apa-apa, asalkan kamu tetap bahagia. Bang Fahri sudah bikin partai Gelora, yakin nih Bang Fadli tetap setia di Gerindra. Gimana itu Bang? Kan lagi ngetren ya. Lagi ngetren tuh banyak yang kemudian bikin partai baru gitu. Saya termasuk yang menggagas awal Gerindra. Saya membuat juga manifesto perjuangan Partai Gerindra. Bagi saya Gerindra ini adalah bagian dari sebuah wadah perjuangan. Jadi bukan tujuan perjuangan, tapi wadah perjuangan. Apakah nanti kita akan melihat hasil perjuangan kita? Belum tentu. Bisa saja kita hanya menjadi satu stepping stones atau menjadi batu loncatan dari perjuangan itu. Jadi menurut saya ya itulah bagian dari wisdom kita untuk melihat bahwa tidak semua yang kita perjuangkan itu kita bisa melihat hasilnya. Nah, oke, Gitu. ngomong-ngomong soal perjuangan juga, banyak kemudian para pemimpin yang juga sudah berjuang. Bang Fadli menjadi saksi mata dari 98 sudah di parlemen ya, kalau nggak salah ya Bang ya? Ya waktu itu saya menjadi anggota MPR 97-99. 97 sampai 99. Nah, dari beberapa presiden yang sudah dialami, yang paling ideal menurut Bang Fadli siapa sih? Kalau saya sih, saya melihat semua presiden itu ada plus ada minusnya dan pasti ada kekuatannya, ada kelemahannya. Tapi kalau saya ditanya di antara itu siapa, menurut saya bagaimanapun peran Pak Harto itu luar biasa. Gitu. Pak Harto yang Ya. paling ideal. Yang paling ideal bisa kita lihat Tentu dari dengan apanya? segala catatan juga ya. Gitu Nah, ya. Bang Fadli to the point aja nih. Menurut Bang Fadli itu sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang perlu dikritisi dari pemerintah sekarang yang mungkin tidak pro rakyat? Saya pikir adalah niat baik dari kebijakan itu banyak yang pro rakyat. Tapi dalam Wow, seorang Fadlizon lebih ini ya sekarang tapi yang manis implementasinya, gitu. implementasinya kadang-kadang tidak sesuai, gitu. Ini ya, misalnya kita lihat di dalam mengurangi kemiskinan, dalam soal subsidi, prakteknya juga saya kira belum sesuai atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu. Bidang apa sih yang paling menonjol untuk Indonesia sekarang yang memang belum sepenuhnya pro rakyat atau belum oke gitu? Ada beberapa hal yang saya kira perlu ada, misalnya perbaikan-perbaikan, misalnya prioritas untuk bagaimana pendidikan dan kesehatan itu sangat penting ya. Dibandingkan misalnya dengan infrastruktur tertentu. Misalnya yang penting apa, yang nggak penting apa sih Bang Fadli? Ya kalau kita lihat adalah ya. Spesifik dong, kita kan harusnya butuh penjelasan nih. Maksud saya ambil contoh mana sehingga saya Jadi bisa. Mbak Yo, Karena ini Bang terlalu Fadli, luas. Memang hari ini memainkan peran bukan seperti Bang Fadli dulu, itu intinya. Iya, ada rasa kehilangan juga biasanya Maksud kalau saya dia. itu- Saya nuansa kebatinan Bang Fadli ini saya tangkap betul. Karena kalau nanti viral kan repot juga Bang Fadli itu Bukan. jadi pemadam kebakarannya kan. Makanya kebijakan tadi kalau kan kita berharap misalnya soal Apa? mobil listrik misalnya itu kan tidak berpihak sama rakyat. Misalnya. Tapi begini, nah makanya saya ingin spesifik gitu, bukan umum. Mobil listrik menurut saya bagus, ya. Saya baru lihat di Vietnam bulan Desember lalu itu, diam-diam Vietnam membuat VinFast. Vietnam nggak pakai banyak ngomong segala macam, dia sudah ekspor ke Amerika, bahkan sudah bikin pabrik di Amerika mobil listrik itu. Nah kita kan mempunyai bahan baku yang luar biasa, dan sebenarnya kebijakan hilirisasi itu tepat, sehingga kita mempunyai value added gitu.
Jadi dalam hal itu saya mendukung hilirisasi. Nah, itu. kenapa tadi kita juga umum tidak spesifik? Karena kita pengen tahu pandangan seorang Fadlizon kan pasti kan berbeda. Mungkin helikopter view-nya berbeda. Makanya kita pengen tahu poin-poin mana sih yang mungkin perlu benar-benar kita evaluasi atau perbaiki kebijakan pemerintah saat ini. Karena tadi ini sikap personal, kira-kira kalau hari ini diminta usulan cawapres Prabowo, kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterianya seperti apa? Mungkin kita ingin dengar nama juga dari Bang Fadli. Kalau itu kan sudah ada mekanismenya ya. Misalnya kita harus mempunyai 20% presidential threshold. 20% presidential threshold ini pasti mensyaratkan partai-partai yang menengah, partai yang besar juga. Prioritas dari kelompok misalnya usia yang muda atau juga harus sipil karena kan Pak Prabowo kan pasti itu jadi faktor-faktor. Kebetulan sih sipil semua ya. Gitu. Oke, Dari Bang, ya, nama-nama misalnya yang beredar. begini Bang Fadli, ini saya minta jujur jawabnya. dari tadi nggak Maksudnya jujur. selama ini saya pun ada topeng Bang Fadli. Masih semacam Saya ingin seorang Fadli buka ya? wajahnya Bang Fadli gitu. Oke, Ini masih ada silakan. topengnya. Maksud Silakan. saya, bagaimana sikap Bang Fadli secara personal soal Pak Jokowi, netralitas Pak Jokowi? Sekali lagi harus jujur. Iya, Bang iya. Fadli. Ini ya, kalau saya lihat, masalahnya di dalam demokrasi tidak ada aturan yang membuat orang itu tidak boleh kamu ikut campur gitu. Bahkan ada kecenderungan setiap pemimpin itu ikut campur untuk keberlanjutan suksesinya. Tapi kan ada batasannya, ada Suksesornya. etika politik dan juga Iya, di negara dan juga diatur. dalam hal itu sebenarnya etika mana yang dilanggar? Kalau kira-kira? lapangan nggak datar lagi gimana? Netralitas presidennya? Saya sih melihat ini bagian dari sebuah dinamika dan proses politik. Tentu kalau bagi pendapat saya, yang paling penting adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu akan menambah dukungan dari masyarakat, dukungan rakyat. Ya, jadi strateginya adalah merangkul, dan Pak Prabowo ini strateginya merangkul. Orang yang mungkin tadinya setengah lawan menjadi kawan, dari lawan menjadi setengah lawan, dan seterusnya. Dan itu menurut saya jalan tengah yang bagus. karena Presiden ada wisdom. partisan? Apa? Kalau presiden partisan? Bang Fadli, That's Jo, politics. sebentar Jo. Aku tuh mau apresiasi sedikit untuk pencitraannya dari Pak Prabowo saat ini. Ya Bang ya, kayaknya tuh Yang mana itu? banyak sekali yang sekarang itu. Enggak lah. Loh, benar, ini jujur bahwa apresiasi ya. Enggak, tapi Karena begini. melihat begini ntar Bang, melihat Pak Prabowo sekarang tadi wisdomnya tadi ya, itu memang terlihat dari pengambilan angle gambarnya dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, atau menyapanya dengan sangat ramah, itu memang di-create atau memang apa adanya seperti itu dan kemudian diambilnya dengan sangat tepat ya saat ini angle-nya. Sebenarnya nggak ada pencitraan, memang sukanya begitu. Itu natural gitu loh. Berarti ini alami. Tapi Alami. dalam pandangan saya, politik itu tidak ada yang alami. setuju nggak? Setuju nggak? Ada desain, ada arsiteknya. Enggak, itu tidak sepenuhnya salah, tapi maksudnya tuh desainnya desain apa. Tapi ketika desain personal, kalau desain untuk pemenangan dan lain itu pasti harus ada strategi, harus ada taktik ya. Tapi dalam kepribadian orang ada yang suka dengan pencitraan, ada yang terlalu pencitraan gitu ya. Siapa dan Bang yang terlalu dibuat-buat. Siapa? Ngomong-ngomong Ya, yang terlalu siapalah pencitraan. itu kita lihat. Semuanya ini Oke, diatur, diorchestrated. Nah, Pak Prabowo itu, saya jamin itu nggak bisa diorchestrated kayak begitu, nggak bisa. Dari semua tokoh-tokoh atau presiden yang paling pencitraan siapa? Kalau menurut Bang Fadli? Nggak, pencitraan itu bagian dari proses politik kok. Nah, iya makanya nggak apa-apa. Yang paling pencitraan siapa kalau dari semua pemimpin kita sampai saat ini? Ini nyari musuh ya. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan masuk ke box selanjutnya, Bang Fadli. Biar nggak ada musuh, kita buka box selanjutnya. Box nomor berapa? Nomor 5. Ya. Nomor 5. Kita buka box nomor 5. Play or pass? Pas kali ya. Oh, pas. Berarti, itu tadi karena nggak mau cari musuh, kita lewati saja. Baik, tepuk tangan lagi boleh. Nomor berapa selanjutnya, Bang? Nomor 2. 2. Kita buka box nomor 2. Diet. Ya, Bang. Sebenarnya ini cukup benar-benar membuat terkagum ya. Saya mengikuti Bang Fadli dari dulu sampai sekarang. Kenapa baru sekarang terinspirasi untuk melakukan diet?
Ya, sebenarnya kita kan semakin usia bertambah gitu ya. Jadi kalau terlalu berat, overweight, kemudian obesitas, ya, nambah penyakit itu mengundang penyakit lah. Jadi saya sampai pada satu kesadaran udah waktunya harus dengan segala macam cara ini harus turun dan terutama untuk kesehatan sih. Untuk kesehatan, Shirley mau tahu pendapat Shirley tentang hasil diet Bang Fadli gimana? Wah, luar biasa. 32 kilo ya Bang? Ya totalnya 35 lah. 35 totalnya itu dalam berapa lama Bang kalau boleh tahu? Dalam 7-8 bulan gitu. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan katanya ada kesadaran, ada awareness, ada turning point tertentu nggak Bang? Apa sempat sakit dulu atau karena orang-orang tersayang atau apa turning point sampai memutuskan itu? Sebenarnya turning point-nya karena kebetulan ibu saya tuh kan waktu meninggal tahun 2021 tuh juga karena komplikasi diabetes ya. Jadi berarti saya ada turunan gitu. Nah, jadi saya mau berusaha mencegah itu. Anthony, silakan Bang. Siapa Bang yang kasih ide untuk diet dan kira-kira tindakan diet ini alamiah dietnya atau ini agak ada tindakan? setengah ketok magic lah kira-kira. Boleh dibagi resep ya? Nah, ini. Sebenarnya dari saya sendiri sih, karena saya merasa kok makin hari makin berat gitu, karena makannya makan enak dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya sampai pada satu keputusan harus memulai dengan cukup drastik gitu ya. Saya paham sekarang, ternyata Bang Fadlizon ini tidak hanya diet kritik, tapi memang diet makanan. Jadi memang ini di zona dietnya seorang Fadlizon kali ya. Tepuk tangan untuk Bang Fadli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.